Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan selanjutnya kita masuk masih dari kitab Durusun fi Ramadan, buah karya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhahullahu ta'ala. Sekarang halaman 21 mengenai adillatu fardiyati siyami Ramadan. Dalil-dalil difardukannya puasa bulan Ramadan. Di sini Syekh menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang difardukannya puasa Ramadan bagi kaum muslimin, mulai dari Al-Quran, kemudian sunnah, dan juga beliau mengatakan difardukannya puasa bulan Ramadan merupakan ijma' dari kaum muslimin. Saum bulan Ramadan ini fardu, termasuk dari hal-hal yang fardu dalam Islam, dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Jadi puasa Ramadan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam yang sangat besar, yang agung, dan dia merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Dalil mengenai hal ini ada dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' para ulama. Ya. Dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan sangatlah jelas, gamblang, diketahui bagi seluruh kaum muslimin. Semua kaum muslimin mengetahui bahwasannya puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib hukumnya. Ya, orang awam mengetahuinya, terlebih lagi orang-orang yang khusus di kalangan mereka, dari kalangan ulama dan juga penuntut ilmu. Diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua dari Hijriah, setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di 9 Ramadan dengan ijma'. Para ulama menukil ijma' bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa di bulan Ramadan ini sebanyak 9 kali Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan kepada umat ini dalam setahun, setiap tahunnya hanya 1 kali 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian di dalam sunnah kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maka di dalam hadis yang mulia ini beliau menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 pilar. Syahadat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa di bulan Ramadan. Dan bahwasannya puasa di bulan Ramadan adalah pilar yang keempat dan rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam yang tegak di atasnya agama Islam kita ini. Juga telah sah di dalam kitab Sahihain bahwa seorang A'rabi, seorang Arab Badui, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan rambut yang acak-acakan. Ia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah." Ceritakanlah kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadaku dari salat. Faqal, maka Rasulullah bersabda, "As-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'a." Itu salat fardu yang 5 waktu, kecuali kalau kamu ingin menambah dengan salat sunnah, tatawwu'. Lalu dia berkata lagi, Arab Badui ini, "Akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam." Kabarkanlah kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku tentang puasa, dari puasa yang Allah fardukan. Maka beliau menjawab, "Syahrul Ramadhana illa an tatawwa'a syai'a." Yang wajib bagi kamu adalah puasa bulan Ramadan, kecuali kalau kamu ingin menambah dengan puasa yang sunnah. Maka Arab Badui itu mengatakan, "Akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah." Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah apa yang telah Allah wajibkan kepadaku dari zakat. Maka beliau bersabda, fa akhbarahu Rasulullah SAW syara'iyal Islam, ya, faqala, maka rawi mengatakan di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya tentang syariat-syariat Islam. Lalu dia mengatakan, qal walladzi akramaka, demi zat yang telah memuliakanmu, demi Allah yang telah memuliakanmu, la atatawwa'u syai'an, saya enggak akan melakukan puasa yang sunnah atau ibadah yang sunnah, baik itu puasa, salat ataupun zakat. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, dan saya tidak akan mengurangi dari melaksanakan yang telah Allah fardukan kepadaku sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa, dia beruntung kalau dia jujur. Au dakhalal jannata in sadaqa, atau dia akan masuk surga kalau dia jujur. Di sini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam Kitabus Shaum. Nah, kemudian juga Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Maka hadis ini di dalamnya ada dalil bahwasannya orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan kefarduan-kefarduan, perkara-perkara yang fardu, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka dia beruntung. Dia berhasil. Berhasil masuknya apa? Maksudnya adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia termasuk dari ahlu surga. Karena Nabi SAW bersabda, aflaha in sodako au dakhalal jannata in sodako. Beruntung dia kalau dia jujur, kalau dia benar, dan dia masuk surga, atau dia masuk surga kalau dia jujur. Setelah
Orang itu mengatakan, ya, Arab Badui itu mengatakan, la atatawwa'u syai'an, saya tidak melakukan yang sunnah sedikit pun. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, dan tidak mengurangi dari kewajiban yang Allah wajibkan kepadaku sesuatu apapun. Ya, maka mereka inilah al-muqtasidun, dan mereka adalah termasuk orang yang abror. Ya, orang yang seperti Arab Badui ini yang melakukan kewajiban, mencukupkan diri dengan kewajiban, dia dikategorikan sebagai orang muqtasid, orang yang abror. Ya. Apabila dia melakukan tatawwu', sesuatu yang sunnah, menambah dari yang telah diwajibkan, disertai dengan hal tersebut, ya, salat, misalnya salat rawatib, nawafil, ya, juga puasa yang sunnah, sedekah yang sunnah, umroh, berjihad dan lain sebagainya. Jadi ditambah dengan hal-hal tersebut, ya, kata Syekh di sini, fa in tatawwa ma dzalika bi fi'lin nawafil war rawatib, nawafil shalah was shaumi was shadaqah wal haji wal jihad wa ghairiha, kana minas sabiqin, maka dia naik derajatnya menjadi as-sabiqin. Wa humul muqarrabun. Nah, orang-orang seperti ini mereka adalah orang-orang yang muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah. Wa hum ahlud darajatil aliyah, dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Fa in qasura fi ba'dil wajibat, seandainya ada orang yang kurang dalam melakukan kewajiban, atau meninggalkan sebagiannya, atau melakukan sebagian perkara yang diharamkan, maka mereka kategorinya, orang tersebut kategorinya adalah zalim li nafsih. Dia juga termasuk ahlu surga. Wa in asabahu qabla dzalika syiddatun wa ahwalun wa adzabun fil qabr au finnar. Meskipun, ya, dia akan ditimpa dari perkara yang syiddah, yang berat, atau kengerian-kengerian dan azab di dalam kubur atau di dalam neraka. Nah, jadi di sini Syekh menyebutkan ada 3 golongan kaum muslimin. Mereka terpilih termasuk ahlu surga, yang Allah mewariskan kepada mereka Alkitab. Yang pertama adalah golongan yang paling tinggi, yaitu as-sabiqun. As-sabiqun. Yang kedua, ya, as-sabiqu bil khairat. Yang kedua adalah al-muqtasidun. Yang ketiga, zalimun li nafsi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Allah taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dia, ya, itu adalah karunia Allah yang besar. Nas'alullahal karim min fadlihi. Kita memohon kepada Allah dari karunia-Nya. Kemudian di antara dalil diwajibkannya puasa bulan Ramadan juga adalah hadis yang sah dari kitab sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura."
Nabi SAW puasa Asyura. Wa amara bisiyamihi falamma furidha Ramadhan turika. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Ketika difardukan bulan Ramadan, maka ya kewajiban puasa Asyura tersebut ditinggalkan. Ya, makna turika di sini adalah turika shaumu Asyura wujuban wa baqiya istihbaban. Ditinggalkan yang tadinya hukumnya wajib puasa Asyura tersebut, ya akhirnya menjadi puasa yang sunnah. Bukan berarti syariatnya dihilangkan, tetapi hukumnya berubah. Di dalam dua kitab sahih juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada Quraisy, orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang Quraisy ini mereka saum puasa Asyura, melakukan puasa Asyura ketika zaman jahiliyah. Ketika zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa hingga diwajibkannya bulan Ramadan. Beliau SAW bersabda, "Man syaa falyasumhu wa man syaa aftar." Barang siapa maka hendaklah dia saum, silahkan dia puasa, dan barang siapa yang berkehendak silahkan dia berbuka. Jadi hukumnya sunnah setelah difardukannya puasa Ramadan. Hukum puasa Asyura ini menjadi sunnah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan difardukannya puasa, hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan Imam Muslim dari kitab sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang panjang, dan diriwayatkan juga Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara mukhtasar, ringkas, mengenai pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan dan hari kiamat. Ketika beliau ditanya tentang Islam, Nabi SAW menjawab dengan Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, beliau menyebutkan Islam salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan, termasuk rukun Islam. Maka barang siapa yang mengingkari kefarduan puasa dan kewajibannya, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena dia telah mengingkari kefarduan yang sangat agung dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan juga perkara yang diketahui dalam agama ini secara darurah. Semua kaum muslimin mengetahui tentang wajibnya puasa bulan Ramadan. Barang siapa yang berikrar menetapkan kewajiban puasa Ramadan dan dia berbuka secara sengaja tanpa udzur, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya, pelakunya ini akan dikatakan sebagai orang yang fasik, yufassaku, tetapi tidak dikafirkan. Sesuai dengan pendapat yang kuat dari kalangan ulama. Dan diharuskan baginya berpuasa, disuruh dia berpuasa, ditakzir, ya, hakim yang syar'i ini mentakzir, menghukum dengan dipenjara atau dicambuk atau kedua-duanya. Berkata sebagian ahli ilmu, apabila dia berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur maka kafir. Ini sebagian ahli ilmu. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-salamah wal afiyah dari segala keburukan, dan kita memohon kepada Allah as-sabat, kokohan, ketetapan di dalam agama Allah hingga kita mati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.